Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kembali ke narasi Arka. Flashback. Wah, nyenyak sekali tidurku semalam. Benar-benar aku tak terjaga sama sekali. Apakah ini pertanda awal mula kehidupan baru bagiku? Apakah ini semua karena aku telah membuka hatiku untuk menerima puput mustika dalam hidupku? Semoga saja. Dan ketika aku memejamkan kembali mata, aku jadi teringat semua perjalanan hidupku bersamanya yang hanya sedikit saja. Tak banyak yang terjadi antara aku dan dia, namun cukup bagiku untuk mencintainya seumur hidupku. Ya, aku mengakui aku benar-benar mencintainya. Wanita yang begitu baik, wanita yang telah berkorban untukku, wanita yang juga telah kusakiti tapi tak menuntut apa-apa kepadaku. Jadi sudah seharusnya aku memberikan seluruh hatiku ini untuknya. Dan aku hanya berharap satu, kedatanganku kali ini belum terlambat. Amin. Kalian mau kemana? Tanya mertua perempuanku ini di saat aku bersama Amanda sudah berpakaian dengan rapi. Aku melempar senyum kepada mertuaku. Meski kini Hesti tak lagi berada di sisiku, tapi setidaknya aku masih menyayangi mereka, kedua orang tua Hesti. Mau ketemu dedek, nenek? Ujar Manda membalas pertanyaan neneknya itu. Nah loh, dedek siapa sayang? Daripada nanti Amanda mulai menjawab ngawur, maka aku langsung mengambil alih. Kutarik nafasku sesaat sebelum menjawab. Kebetulan kami berdua ingin mengunjungi Puput, mah. Tahu kan sahabat Hesti dulu? Oh astaga, iya tahulah. Setelah mengatakan itu, kulihat ekspresi mertuaku berubah seketika. Secuil kesedihan terlihat jelas pada ekspresinya. Kamu udah dengar nggak kasus dia? Kakak kasus? Tanya aku mengulang. Jadi, mamah itu dengarnya dari teman mama juga yang kebetulan kenal sama Puput. Jadi dia itu waktu masih bertugas di daerah Sulawesi, tiba-tiba saja dia tanpa tahu siapa pelakunya ardek. Sudah seperti yang kubayangkan sebetulnya. Aku mengira ada kasus lain yang menimpa Puput, namun ternyata aku salah. Justru di sini pelakon dalam kisah dan kasus Puput adalah aku sendiri. Mulutku terasa kaku. Aku diam membisu dan membiarkan mertuaku bercerita panjang lebar tepat di hadapanku yang sedang duduk bersama Amanda di ruang tamu. Cerita mengalir dengan penuh kedukaan. Jadi pada awal kedua orang tua Puput menyuruhnya untuk pulang ke Bandung setidaknya berkunjung 2 atau 3 hari sambil mengambil cuti. Namun Puput tetap bersikeras dengan alasan dia belum bisa mendapat cuti. Karena orang tua Puput, khususnya papanya pensiunan petinggi di pajak, maka dia mencoba untuk menghubungi koneksinya di kantor pusat. Usut punya usut, ternyata kasusnya Puput sudah tersebar di seantero perpajakan. Betapa malunya kedua orang tua Puput kala itu. Dan Puput malah meminta resign karena ia tak kuat lagi untuk menunjukkan wajahnya di hadapan semua orang. Aku bisa merasakan bagaimana hancurnya hidup Puput kala itu. Bagaimana ia bisa menunjukkan muka di hadapan semua orang kalau dia di luar. Seorang wanita yang dikenal selama ini rajin dalam beragama, panutan bagi semua teman-temannya, menutup diri dan hanya demi menghindarkan dirinya dari menjaga agar mata-mata kaum tak liar kepadanya.
Namun apa? Justru dialah yang telah melanggar itu. Dialah yang telah mematahkan persepsi semua orang terhadapnya. Itu yang bisa kutangkap sekarang ini. Namun, Puput kuat. Dia bisa menjalaninya dengan ikhlas. Dia juga bisa menerima kenyataan itu tanpa berusaha keras. Aku benar-benar tak bisa berpikir lagi. Aku lagi-lagi merasakan nafasku sesak. Andai saja. Ya, andai saja waktu dapat terulang, aku tak akan mungkin melakukan itu terhadapnya. Aku memang pria yang beraninya hanya melakukan di saat. Makanya mama kasihan sama dia, Ar. Setelah menutup ceritanya, mertua perempuanku langsung menitihkan air mata. Jauh lebih menyedihkan dari mama kehilangan Hesti. Yang mama nggak habis pikir, kemana laki-laki itu? Kenapa dia sampai sekarang tak berani bertemu dengan Puput? Kenapa, Ar? Aku hanya diam. Dia sudah bertemu dengan Puput, mah. Itu yang Arka tahu ceritanya, ujarku pada akhirnya. Aku gak sanggup mendengarnya lagi. Aku berusaha agar mengalihkan pembicaraan ini ke hal lain. Lalu, dia mau bertanggung jawab. Kugelengkan kepalaku karena aku memang awalnya tidak bertanggung jawab. Arka hanya tahu cerita kalau Puput udah ketemu laki-laki itu, mah. Selebihnya Arka gak tahu lagi. Kenapa kamu tidak bertemu dengan Puput lalu mengajaknya menikah? Mama sayang sama dia. Mama juga sudah menganggap Puput putri kandung mama. Kuusap wajahku sesaat, kemudian aku melempar senyum kepada mertua perempuanku itu. Itulah yang Arka inginkan, Ma. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Alhamdulillah, jadi kamu ingin ketemu dengannya sambil mengajak Manda karena kamu ingin melamarnya sekalian? Tanya mertuaku ini. Dari ekspresinya yang tiba-tiba berubah, aku langsung jadi sadar kalau dia benar-benar menginginkan aku menikah dengan Puput. Andai mama tahu, aku juga sudah sangat menginginkannya sekarang. Aku akan melamar Puput. Akan kutunjukkan pada dunia kalau Arka sudah berubah. Kalau Arka yang sekarang sudah bukan lagi. Meski aku belum bisa berkata jujur atas apa yang terjadi kepada dunia. Aku pun bersama Amanda dengan meminjam motor metik mertuaku kendarai menuju butik Puput yang letaknya cukup jauh dari rumah mertuaku yang terletak di daerah Soekarno-Hatta. Lebih tepatnya di daerah Gede Bage. Jauh kan? Tapi demi cinta dan sayangku, sejauh apapun itu akan kulibas meski itu mengharuskanku kini berada di Betapa hatiku kini semakin tak tenang. Semakin dekat dengan alamat yang kutuju, semakin jantungku berdegup dengan begitu cepat. Berbagai pikiran-pikiran aneh menggangguku. Bagaimana kalau Puput malah justru menolakku? Bagaimana jika aku ke sana dan semua orang mengetahui kenyataan kalau akulah Aku kemudian mulai berandai-andai. Mulai diserang oleh imajinasi yang cukup. Di sisi kananku diikuti oleh dua yang sepertinya sedang memberikanku penekanan yang begitu kuat agar aku semakin merasakan. Di depan sana beberapa prajurit
Apa-apaan sih pikiranku ini? Tidak. Kutepis semua pikiran tak jelasku ini dan kembali kepada pikiran rasional. Aku pun juga tak mungkin akan hancur ketika memang aku dihadapkan satu kenyataan nantinya, kenyataan yang jauh dari rencanaku ini, ketika dipertemukan kembali dengan Puput. Setelah perjalanan panjang ini, aku akhirnya tiba di depan butik milik Puput yang dalam kondisi tertutup. Lah, kan ini masih pagi juga, kenapa sudah tutup? Lagian ini bukan hari nasional yang mengharuskan tokonya tutup, bukan? Kenapa? Apakah memang belum buka? Ayah, kita ngapain hanya berdiri saja? Satu seruan dari Amanda langsung mengalihkan perhatianku ini. Bentar sayang, sepertinya tempatnya Dedek Rafa belum buka. Dedek Rafa tinggal di sini? Enggak sih, di sini tempat kerja bundanya Dedek Rafa. Nah, kebetulan kita ke sini dulu. Kalau memang mereka tidak di sini, berarti nanti kita ke rumahnya saja, ujarku kemudian. Mendapati sebetulnya alamat rumah Puput dari mertuaku. Tapi aku malah memilih awalnya ke sini dulu. Setidaknya aku tak langsung bertemu dengan keluarga Puput kalau aku datangnya ke butik ini. Ya sudah ya, kita mending ke rumah Dedek aja. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian aku pun mengangguk. Aku tak punya pilihan sekarang. Lagian aku juga nggak tahu sampai kapan aku harus menunggu hingga butiknya terbuka. Lagian ini juga sudah jam 10 pagi. Masa iya belum buka? Mungkin ada acara atau kesibukan Puput yang lainnya hingga ia tidak membuka atau meliburkan butiknya hari ini. Dan pada akhirnya aku pun kembali mengendarai motor metik dengan Amanda berada di depan, karena aku takut jika dia ngantuk dan kegubrak kalau dia berada di belakang. Menjelajahi jalan penuh berliku seperti jalan kehidupanku ini menuju ke alamat Puput yang berada di daerah Dago sana. Bersambung part 9.